Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan, sahabat ternak, sahabat agribis Alandiso. Pagi hari ini sekedar sharing aja ya, sekedar sharing aja. Kemudian kemarin kan ada yang wah caranya ini cara beternaknya ini nggak efektif ya, nggak efektif. Itu nanti terlalu lama mas induknya bertelur lagi ya. Nah, cara yang mana yang dimaksud ya, yang saya sharingkan kemarin pastinya ya toh. Sebentar kita masuk ke dalam kandang. Yang dimaksud itu pasti cara ini. Cara ini banyak yang bilang kalau cara yang saya terapkan ini terlalu lama ya, terlalu lama. Induknya akan merawat anak-anaknya sampai 2 bulan lebih. Nah, sedangkan waktu 2 bulan itu sudah bisa pemulihan induk untuk bertelur lagi. Dan anak-anaknya bisa kita box, bisa kita rawat di dalam box, kita bisa besarkan di dalam box, induknya bertelur lagi, nggak buang-buang waktu yang cukup lama ya. Banyak yang bilang seperti itu kemarin di video saya sebelumnya. Jadi gini, kita itu harus punya beberapa pandangan ya dalam beternak ini. Yang pertama, apakah tujuan kita itu produksi sebanyak-banyaknya, membuat induk-induk ini bertelur sebanyak-banyaknya, menghasilkan anak sebanyak-banyaknya, atau kita mau apa yang sudah jalan dimaksimalkan ya. Maksimalkan dalam artian anak-anak ini bisa hidup semua, kemudian kita bisa cepat nambah induk, atau kita yaitu tadi induknya kita paksa untuk terus berproduksi seperti mentok dulu ya. Kalau mentok dulu, mindi-mindinya kita box, kita masukkan ke dalam box seperti itu ya. Mindi-mindinya kita box, kemudian setelah kita box, induknya bertelur seperti itu. Nah, tapi kita perlu lampu ya. Kita perlu lampu, kita butuh kos yang ya lumayan lah untuk listrik ya, untuk penghangatnya itu. Nah, sedangkan kalau ini kita nggak perlu listrik, kita hanya butuh ngasih makan induk ya. Jadi bedanya di situ. Nah, banyak yang bilang nggak maksimal ya. Memang karena tujuan saya begini, saya menghasilkan keturunan dari induk-induk yang ini termasuk golongan pilihan kalau menurut saya. Induknya bagus-bagus yang ini, induknya bagus-bagus, jantannya juga bagus. Jadi saya memaksimalkan kualitas induk. Jadi beda, nanti rekan-rekan coba aja terapkan. Memang ini terkenalnya jadul. Ingat ya, terkadang teknologi orang-orang zaman dulu atau cara-cara orang zaman dulu, orang-orang tua kita, itu terkadang kalau kita terapkan lebih efektif, lebih bagus. Tapi hanya saja kurang maksimal gitu aja dalam anunya. Nah, kalau orang-orang dulu kan anak dibiarkan jadi satu. Di video saya sebelumnya sudah saya bahas ada beberapa cara dalam membesarkan anak. Salah satunya di box, diumbar dengan induk, atau induknya yang di box, anaknya diumbar. Yang saya terapkan ini. Kalau dulu kan induk dibiarkan jadi satu sama anak, anaknya main sama induk, nerutus terserah kemana. Yang pada hasilnya akhirnya itu satu, anakan dimakan musang, dimakan biawak, dimakan kucing, kemudian ada juga yang dimakan sama ular, macam-macam lah. Ada yang mati karena kejepit dan lain-lain. Nah, itu anak ikut induk, tapi anaknya rata-rata sehat. Yang hidup itu rata-rata sehat ya. Nah, sekarang saya kan otak-atik gimana caranya anak-anak ini sehat, bisa ikut induk, induknya sehat, tapi aman dari ancaman. Yang saya terapkan ini, induknya dimasukkan dalam box-box seperti ini. Nah, tempatnya seperti ini, tetap di dalam ruangan, dalam apa? Bukan ruangan sih kalau saya nyebutnya ini, dalam kandang lah intinya. Dalam kandang seperti ini, induk-induknya di dalam. Nah, anaknya yang tutur, ya, anaknya ngelutur bebas, induknya ada di dalam. Jadi seperti itu. Kita otak-atik. Ini memang tekniknya jadul. Dalam sisi produksi memang nggak secepat atau nggak semaksimal ketika kita induk netes, anak dibok, induk liar. Netes, anak dibok, induk liar. Itu sirkulasi dalam induk bertelur itu akan cepat.
kalau seperti itu. Tetapi ya itu resikonya mati, yes. Resikonya biasanya kalau kita nggak telaten atau seperti saya ada kerjaan di luar, kemudian ternaknya untuk hobi, itu biasanya banyak yang mati anak-anaknya. Nah, karena kita nggak ngontrol, kadang terlalu lembab, terlalu kering, kurang pakan, kurang minum dan lain-lain. Jadi seperti itu. Kalau ini ya insya Allah yang penting kita, anaknya kan rutur, anaknya makan di luar, anaknya makan di luar, cari minum di luar, induknya fokus di dalam. Nah, ini induknya di dalam. Tuh. Anaknya bisa keluar bebas. Salah kandang ya rata-rata sih salah kandang biasa. Kan dicotol sama induknya terus dia kabur keluar. Nah, seperti itu. Jadi kalau ada yang bilang, "Mas, itu wah tekniknya jadul, kuno, cara lama, nggak efektif." Ya tergantung kita sisi memandangnya dari sisi mana gitu. Kalau kita memang efektifkan hobi, kemudian salah satunya ngirit pakan, ngirit listrik, induknya juga aman, anaknya juga aman, bisa sehat semua seperti ini, ada yang di atas juga. Nah, ya wes pakai cara ini aja nggak apa-apa, bisa rekan-rekan buat. Nanti di situ ada lubang buat anakannya keluar masuk, itu kemudian itu juga saya kasih 2, yang sono saya kasih 1. Tuh buat anakannya keluar masuk ya, untuk anakan keluar masuk. Biar apa? Biar mereka nggak kejepit ya. Kan kalau dulu kan saya cuma di bawah itu doang, tak lubangin bawah. Nah, ketika dia berobos lewat bawah itu ada yang kejepit, kemarin akhirnya tak lubang sekalian. Yang penting induknya nggak bisa keluar. Oke, mungkin itu aja sharing atau ngobrol lah, sedikit ngobrol gitu lah. Jangan lupa like, share, subscribe, dan komen di channel Agribis Landeso, supaya channel Agribis Landeso nanti bisa terus berkembang. Kita bisa sharing ilmu lagi, kita bisa berbagi tentang pengalaman rekan-rekan di dalam dunia ternak maupun cocok tanam. Nanti insya Allah dalam waktu dekat. Salam satu hobi dan salam sukses.